Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amir, tolong bantu Pak Amir nih. Aduh ya Allah. Berat nih. Berat sih enggak Pak Amir, kan rada cangkel. Menjaga kepercayaan daripada yang memberikan kepercayaan. Pak Amir ini udah kelihatan bukan kelihatan, sudah menggunakan kain ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Pagi ini saya akan mengantarkan paket koper perlengkapan umroh untuk Pak Amir, ya, yang didanai oleh Mamah Lubna di Dubai. Dan juga banyak informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada Pak Amir. Dan kawan-kawan, mohon doanya dari kawan-kawan nih. Aduh, saya kurang sehat kawan-kawan nih sebetulnya. Cuma karena memang stok video saya sudah tidak ada kawan-kawan, dan kehidupan harus tetap berlanjut, maka saya paksakan kawan-kawan untuk membuat video ini. Nanti juga kita akan lihat kawan-kawan seperti apa nanti Pak Amir setelah coba kita akan kenakan kain ihram kawan-kawan, ya. Gaskeun kawan-kawan, kita ke rumahnya Pak Amir. Oke kawan-kawan, akhirnya saya sampai di kampung Pangsalatan, ya, dan suasananya terlihat agak sunyi karena mungkin masyarakatnya sudah mulai berangkat berladang ataupun mungkin ke kebun, ya, untuk mencari nafkah seperti biasa. Adapun itu ibu-ibu apa siapa tuh? Adek, lagi apa? Cuci ya? Nah, ya. Kalau air di sini kawan-kawan melimpah ya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh air kawan-kawan. Dan jernih airnya kawan-kawan. Alhamdulillah. Kang, punten ngiring. Ngiring alangkung. Mana nih rumahnya Pak Amir nih? Aduh, ini capek juga nih bawa begini nih. Nah, ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amir, tolong bantu Pak Amir nih. Aduh ya Allah. Berat nih. Berat sih enggak Pak Amir, kan rada cangkel. Ya. Assalamualaikum. Wah, sehat Pak Amir? Alhamdulillah. Ya. Bu, damang Bu. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kirang sehat abdi mah ya. Aduh, Ya, mohon. sauna teh damang. Ya, aduh. Ya, nujunan ya Pak Amir. Nuju ieu mah wis di kebon eta kan. Oh, di kebon. Ya, nuju musim naon enak di kebon? Musim hujan. Musim hujan. Ya, baru nanam. Oh, baru nanam ya. Iya. Oh ya, nanti mungkin kawan-kawan juga ingin melihat Pak Amir ini sebetulnya berkebun apa kegiatan masyarakat di sini, nanti kita akan lihat, boleh Pak Amir ya nanti ya. Dan inilah kawan-kawan kampung Pangsalatan ya. Masya Allah, tabarakallah. Hutannya sangat terjaga sekali karena masyarakat di sini memang benar-benar disiplin ya, menjaga kepercayaan daripada yang memberikan kepercayaan. Alhamdulillah, masya Allah. Kemaran aja bapak-bapak teh. Wah, bersih sekarang, enak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nih kawan-kawan nih, berkat dana donatur ya, tempat ngaji anak-anak ada, ya alhamdulillah lah. Dan sekarang jauh lebih baik ya. Mari Pak Amir, kita masuk kembali Pak Amir ya. Saya lihat-lihat sebentar saja. Saya masih teringat dulu kawan-kawan waktu pertama kali datang ke sini, masya Allah, semuanya tak ada yang layak ya. Dan sekarang saya mau bincang-bincang dengan Pak Amir ya. Oke. Wah, ada Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak Ustadz. Nama? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah bersama Pak Amir
Dan Pak Amir tahu aja kalau saya kesukaannya singkong kawan-kawan nih. Ya, jadi tadi saya sudah makan singkong dengan teh tawar panas kawan-kawan dan luar biasa. Ya alhamdulillah lah badan ya. Dan saya ini membawa koper perlengkapan umroh. Dan nanti isinya apa-apa saja ini akan dijelaskan kepada Pak Amir. Pak Amir silakan dibuka Pak Amir. Tarik. Iya, berdiri. Begitu Pak Amir ya. Nah Pak Amir, ini adalah koper nanti ya, dan insya Allah nanti saya akan berikan kuncinya juga buat Pak Amir, ini harus dikunci ya. Dan Pak Amir ini nanti disimpan di bagasi. Nanti ada yang harus dibawa oleh Pak Amir di selendang ke dalam kabin. Ada yang harus disimpan di bagasi pesawat. Nah ini yang disimpan di bagasi pesawat. Terus apa aja barang-barang yang boleh dibawa ke kabin, apa aja yang barang dibawa boleh dibawa harus dibawa melalui bagasi. Nanti akan saya jelaskan kawan-kawan. Ya macam gunting itu harus masuk ke sini, tidak boleh dibawa ke kabin. Ya, nah nanti akan saya jelaskan. Nah sekarang kita akan bongkar kawan-kawan nih apa aja isinya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nih Pak Amir. Wah ya. Nah Pak Amir, ini tas nih ya. Nah saya jelaskan dulu. Tas ini nanti Pak Amir ini harus dibawa sama Pak Amir pada saat Pak Amir masuk ke pesawat. Ya di dalam tas ini termasuk dengan kain ihram ini Pak Amir. Kain ihram ya, ini tidak boleh masuk ke dalam bagasi, harus di dalam ini. Ya termasuk ini. Nah ini untuk apa? Nah ini untuk sendal Pak Amir. Ya jadi Pak Amir harus bawa sendal nanti. Sendal beli senat cepit aja, swallow aja yang harganya 15.000 mungkin ya. Nah masukin ke sini, lipat sama kain ihram, satuin masukin plak gitu loh ya, ini di sini nanti ya. Nah ini. Lalu ini ada sal ya, sal kanomas ini untuk sebagai tanda bahwa kita itu satu grup ya. Jadi kalau kita misalnya agak sedikit terpisah dari rombongan tuh harus segera mencari orang-orang yang menggunakan sal ini ya, karena biasanya masing-masing travel itu punya ciri khas masing-masing kawan-kawan. Nah ini untuk di pesawat ya nanti Pak Amir. Nah ini boleh dipakai di pesawat. Nah ini juga ada bajunya nih, ini baju seragam. Ini harus dipakai pada saat Pak Amir berangkat dari rumah ke travel sampai dengan ke Jeddah nanti. Ya, nah ini harus dipakai Pak Amir ya. Ini ada juga ini sabuk ya, ini sabuk untuk mengencangkan kain ihram. Takutnya kedodoran nanti akan ihramnya melorot, wah repot kawan-kawan. Ya. Dan ini adalah udah nggak ada lagi ya. Nah, ini nanti Pak Amir caranya diseletingin ke sini. Ya, diseletingin gitu loh ya. Nah, oke. Nah, sekarang kawan-kawan yang akan kita bahas adalah mungkin saya akan bicara secara global dulu Pak Amir supaya Pak Amir agak sedikit punya gambaran. Nah Pak Amir, nanti Pak Amir ya setelah nanti Pak Amir barang-barang, ini barang-barang juga nanti akan dikontrol kawan-kawan. Bahkan mungkin sekarang saya akan mulai gitu loh. Nanti pada saat ke Mbah Acip, ke Pak Ustadz juga saya akan memulai untuk bawa barang-barang mana aja yang harus segera masuk ke koper. Termasuk nanti obat-obatan, termasuk semuanya perlengkapan. Itu saya akan cek kontrol satu persatu secara detail kawan-kawan, karena tidak boleh ada yang terlewat ya, sesuai dengan kebutuhan kita di sana nanti gitu loh ya. Kalau masalah sabun-sabun Pak Amir nggak usah bawa lah, sabun-sabun begitu. Sampo nggak usah bawa. Kalau sampo bolehlah bawa aja dua saset lah, dua nggak usah banyak kok ya. Di sana juga sebetulnya tersedia gitu loh Pak Amir ya. Nah jadi Pak Amir begini, Pak Amir nanti berangkat dari rumah ke travel ya, pada saat hari berangkatnya nih ya. Pada saat hari kita bicara hari berangkat. Dari rumah ke travel, nanti dari travel sama-sama naik bus ke Bandara Soekarno-Hatta. Naik bus tuh bareng-bareng tuh 40 orang atau 36 atau berapa tuh, bareng-bareng ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandara Soekarno-Hatta nanti bareng-bareng Pak Amir itu ke Jeddah, terbang ke Jeddah. Nah, ya, nanti Pak Amir pada saat di Jeddah
ini koper mah entah di mana Pak Amir. Ya, Nggak tahu. udah nggak tahu Pak Amir tuh koper mah karena ada handling khusus. Maka dari itu yang dibutuhkan Pak Amir itu harus ada di tas ini yang dibawa oleh Pak Amir. Jangan coba-coba nanti kain ihram ada di sini. Wah udah nggak jadi deh Pak Amir karena ini nggak tahu kemana. Kalau koper mah gitu loh ya. Nah jadi pada saat sampai ke Jeddah nanti Pak Amir ya. Nah disitulah memulai Pak Amir menggunakan kain ihram. Nah, mulai itu namanya mikot, niat berihram. Nawaitu umroha nawaitu umrotan wa ahram nawaitul umrota wa ahramtu biha fadulillahi taala. Nah, udah tuh pakai tuh. Udah niat dari mikot. Ya, nih Pak Amir, kalau saya bicara mikot, Pak Amir paham nggak mikot? Nggak tahu. Nggak tahu. Gini ya. Bagus kalau memang nggak tahu kita nggak tahu aja. Iya. Saya akan info sebisa dan semampu saya. Nanti kalau salah mohon dikoreksi juga ya. Sekali lagi saya ini bukan ahli agama. Saya hanya berdasarkan pengalaman saja. Jadi mikot tuh begini Pak Amir. Sama dengan imsak. Ya, sama dengan imsak. Batas kita mau berpuasa itu kan dari imsak tuh. Nah, ini batas kita mau ihram, mau umroh. Itu kan ada niat di mikot. Nah, mikot itu adalah memulai kita umroh, memulai kita menggunakan kain ihram. Jadi kalau namanya umroh Pak Amir, bukan kita di depan Ka'bah baru menggunakan kain ihram, bukan begitu, nggak sah itu. Jadi ada batasnya. Ya, kalau di Madinah ada di Masjid Bir Ali. Nah, kebetulan kita di Jeddah, nah itu menurut MUI itu boleh dari terminal Jeddah. Ya, nah Pak Amir kalau sudah Pak Amir di situ menggunakan kain ihram, ya sudah niat, berarti itu udah mikot di situ udah mulai, itu Pak Amir udah mulai harus menjalankan rukun-rukun umroh. Ya, misalnya tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh membunuh. Membunuh itu membunuh nyamuk, membunuh lalat itu tidak boleh. Mencabut rumput nggak boleh. Gunting kuku nggak boleh. Pakai wangi-wangi nggak boleh, batal wudhu nggak boleh tuh Pak Amir, ya. Nah itu namanya mikot, mikot itu memulai kita umroh, sama dengan imsak, memulai kita puasa. Begitulah kira-kira Pak Amir ya. Nah nanti setelah itu Pak Amir dan itu dari Jeddah Pak Amir tuh udah mulai tuh talbiyah labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata dan sebagainya sampai dengan nanti ke Ka'bah. Nah, di Ka'bah nanti tawaf 7 balikan dan itu semuanya akan dipandu oleh mutawif. Jangan khawatir. Waduh, saya nggak bisa Kang, gimana? Mutawif ada. Ya. 7 balikan, setelah nanti 7 balikan langsung sa'i. Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, 7 balikan juga. Dan itu Pak Amir jangan dianggap enteng. Fisik betul-betul harus dijaga Pak Amir. Ya. Nah, setelah itu ada tahallul, menggunting rambut, tartib pulang. Sudah selesai kewajiban umroh Pak Amir. Udah selesai. Ya. Kira-kira kan tawaf berapa jam, sa'inya berapa jam gitu. Itu tergantung banyaknya jamaah di sana. Karena makin banyak jamaah itu makin perjalanan kita tersendat-sendat. Ya, gitu. Iya, katakanlah tawaf itu 1 jam, sa'i 1 jam. Ya, gitu loh. Cepat ya. Ya, paling cepatnya lah begitu. Tapi kalau lowong ya setengah jam juga beres. Gitu loh, untuk tawaf setengah jam, sa'i setengah jam beres. Tapi kalau berdesak-desakan banyak orang, itu kan langkah kita tersendat. Begitu Pak Amir. Ya. Nah, jadi nanti Pak Amir pada saat menggunakan kain ihram jangan lupa Pak Amir tidak boleh menggunakan pakaian lainnya selain kain ihram. Pakaian dalam cangcut get teu meunang dipake Pak Amir. Kade nya teu meunang make yang pakai kaos sangsang tiris teu meunang. Jadi bener-bener hanya kain ihram saja. Ya Pak Amir ya. Nah, ayeuna Pak Amir urang dicoba kain ihram teh makena kumaha Pak Amirnya. Nah, ieu kumaha Pak Amir buka Pak Amir. Ya Pak Amir di eta heula simpen sok. Simpen heula ka ditu. Nah, ya tangke saya nanti kawan-kawan
akan memastikan nanti yang di koper apa-apa saja, yang di tas ini apa-apa saja. Itu saya akan memastikan semuanya supaya nanti termasuk kepada obat-obatan termasuk semuanya. Ya, nah disitulah Pak Amir nanti mengapa sendal harus masuk ke sini Pak Amir. Nah, ya saya jelaskan balik lagi nih kawan-kawan akhirnya ya. Nah, misalnya Pak Amir dari sini pakai sepatu nih, ya, sampai dengan ke travel ke Jeddah. Nah, di Jeddah tuh sepatu dimasukin ke sini, ke kantong, karena tidak boleh pakai sepatu, harus pakai sendal. Itunya apa namanya? Idealnya begitu, harus pakai sendal. Karena tumit ini harus kelihatan katanya, kata Pak Ustadz, tumit ini harus kelihatan. Jadi pakai sendal. Nah, masukin sepatu ke sini, masukin ke sini. Nah, terus pakaian Pak Amir masuk ke sini. Pak Amir pakai kain ihram dan sendal. Nah, nanti biasanya sih mampir dulu ke hotel Pak Amir. Pada saat Pak Amir mampir ke hotel, ini sepatu bongkar simpen di hotel. Ya, ini tetap ini simpen di hotel, yang di bawah hanya ini aja. Nah, pada saat nanti Pak Amir masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, Pak Amir sendal masukin ke sini. Masukin ke sini lalu digendong. Begini, dibawa. Muter-muter tawaf. Tuh sendal ikut tawaf Pak Amir, ikut umroh tuh sendal tuh. Ya, nah tawaf keliling. Nah, karena sendal itu nggak ada tempatnya di sana, ya, jadi ya harus dimasukin ke dalam ini, gitu loh ya Pak Amir. Itulah makanya ini digunakan, ini sangat manfaat sekali nih. Nanti Pak Amir sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi ini dibawa, ya, karena kalau di Madinah sih ada ya tempat sendal aman lah. Kalau udah bicara Masjidil Haram soak udah, ya. Nah oke, sekarang kita akan coba Pak Amir menggunakan kain ihram. Pak Amir buka aja bajunya. Bajunya buka, topinya buka, silakan. Kita akan belajar Pak Amir, karena nanti pada saat sudah di sana kawan-kawan sudah bukan waktunya lagi belajar, karena masing-masing orang sibuk mengurus diri masing-masing. Gitu loh. Jadi Pak Amir harus bisa dari sekarang. Nggak, buka aja. Buka aja Pak Amir. Buka, nggak apa-apa. Sok, buka aja. Buka aja itunya, buka. Nah, nggak apa-apa. Ini kan umroh memang begitu. Ya, nah gitu. Nah, Pak Amir, yang pertama kali digunakan adalah silakan Pak Amir berdiri. Sok, silakan berdiri. Nah, gini Pak Amir caranya ya. Oke, kawan-kawan, kita akan mulai peragaan buat Pak Amir. Nah, sok. Nah, ya. Nah, ini ke sini Pak Amir. Nah, ini kita akan gunakan untuk sarung dulu ya. Sebagai sarung lah. Awas Pak Amir, salah. Lepas ini. Nah, begini Pak Amir, set. Nah, Pak Amir ya, nih begini Pak Amir nih. Set gitu Pak Amir tuh. Lep kadikeun. Tah gitu Pak Amir, tah ieu bisi ieu panjang teuing kieu keun dilipatkeun deui, dilipat. Ya, nah, lalu situ bulan Pak Amir sok, gulung. Ya. Gulung terus sesuai keinginan Pak Amir, saha yang sakumaha. Tah, yang sakitu teu naon. Oke. Nah, nanti Pak Amir supaya ieu teu molorot, kan teu make cangcut acan ya bisi molorot. Tah, makana pake ieu. Tah, ya, pake gesper ieu Pak Amir. Nah, maaf Pak Amir, coba ke sana. Aduh, kata Pak Amir. Ya, bisa ini bisa dikencangkan, bisa dikendorin tuh. Ya, nah, coba Pak Amir. Mana? Nah, nanti gitulah Pak Amir kira-kira kurang lebih ya. Nanti ini di setel aja sama Pak Amir nanti ya. Nah, segini cukup Pak Amir nih. Nanti ya. Nah, nanti kalau Pak Amir mau duduk-duduk juga mau boleh makan, mau tenang. Enggak, karena kan saya sudah setting tuh. Ini udah aman kawan-kawan. Meskipun Pak Amir duduk ini udah aman. Makanya tadi lipatannya Pak Amir harus ingetin tuh. Kesini dulu, lalu buat kesini itu harus hafal. Ya, nah, nanti kalau Pak Amir minta tolong ke orang pada saat udah di Jeddah, masing-masing sibuk kawan-kawan ngurusin diri masing-masing gitu loh. Jadi untuk hal-hal seperti begini, saya harus pastikan Pak Amir harus lancar dari sekarang. Nah, ini sekarang Pak Amir ini diselendangkan silakan. Dan Pak Amir harus yang ini yang telanjang. Ya, coba Pak Amir. Sok. Berdiri Pak Amir, berdiri aja. Nah, sini Pak Amir. Nah, Pak Amir ya. Nah, begini Pak Amir. Set. Bapak nasi Ahmad ya padahal.
Oke lah Pak Amir. Nah itu tangan Pak Amir. Nah, enggak, benar itu ke situ. Ini ke sini Pak Amir nih. Selipin Pak Amir, selipin. Ya, oke. Nah, yang ini Pak Amir ke sini. Awas, plek. Nah, yang ini tangan Pak Amir ke sini. Mana tangan satu lagi? Nah, gitu Pak Amir ya. Nah, begini Pak Amir. Tapi carang ke Kang kumaha Kang lamun bisi tah kadi Pak Amir. Plek. Gitu tah Pak Amirnya. Tah. Nah, udah gitu Pak Amir. Ya, ini sebelah sini Pak Amir coba. Nah, ini begitu. Nah, itu berihram Pak Amir begitu tuh. Ya, ini tidak boleh kena najis Pak Amir. Ya, misalnya kena air kencing setetes pun tak boleh. Ya, ini harus. Nah, seperti begini Pak Amir. Ya. Nah, ya. Jadi Pak Amir ini udah kelihatan bukan kelihatan, sudah menggunakan kain ihram. Jadi nanti tinggal di Mekahnya aja Pak Amir, ya. Oke, sok buka aja sekarang, dilipat lagi, udah. Dilipat lagi. Terus Pak Amir nih ngelipet ini harus hafal tuh. Coba, ya nanti mungkin saya di balik layar kawan-kawan akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana menggunakan kain ihram. Ya, set, nah masih kaku kan? Ya, ya, nah, kia ya Pak Amir. Oh, kok bingung Pak Amir kia ya? Wah, sekali Pak Amir ke. Set ya, tah kia tuh. Set kali itu, gitu tah. Set gitu. Kadiekeun ku Pak Amir. Tak gitu. Kadiekeun. Ya ieu beulitkeun, da bisi panjang teuing. Gulung, iya gitu. Iya gitu. Tuh, jadi ya aman Pak Amir tuh, aman. Kumaha sok. Ya terserah sebetulnya tidak ada harus patokan harus bagaimana gitu loh ya. Terserah itu mah, mau begitu enaknya Pak Amir terserah, mau bagaimana aja terserah. Sok boleh, mau begitu juga boleh sama aja, boleh. Ya udah kalau Pak Amir bisanya enaknya begitu, nggak apa-apa, pakai begitu. Ya, nggak apa-apa, nggak. Ini jangan sampai terbuka. Ya, ya. Jadi tidak ada aturan yang harus begini lipetannya, nggak ada. Sebetulnya aturannya. Ya, kalau Pak Amir memang udah bisanya begitu, ya udah kerjakan aja yang itu. Ya, oke, ya udah simpan itu Pak Amir. Pakai lagi bajunya silahkan. Demikianlah tadi kawan-kawan informasi mengenai bagaimana caranya menggunakan kain ihram. Sebetulnya sih tidak ada ketentuan khusus menggunakan kain ihram tuh harus begini, harus lipetannya ke sini, tidak ada sebetulnya. Yaitu gimana enaknya aja, yang paling penting ini tertutup, ini kebuka, selendang ke sini gitu aja, yang paling penting mah ya. Pak Amir tetap harus bisa, tidak boleh menggantungkan hal-hal seperti begitu kepada orang lain, harus bisa mandiri kalau untuk masalah itu. Karena semuanya nanti akan sibuk mengurus diri sendiri Pak Amir ya. Nah Pak Amir, nanti setelah tawaf dan sa'i, artinya rukun umroh sudah dipenuhi ya, dan kewajiban umroh sudah dipenuhi, maka selanjutnya biasanya adalah ziarah ke ziarah ke tempat-tempat yang dulu pernah Rasulullah kunjungi. Ya, misalnya nanti mungkin ke Taif ya, atau ke Jabal Rahmah, ke Jabal Uhud, Jabal Sur, terus ke tempat-tempat bersejarah Islam lah. Misalnya ke Jabal Rahmah, itu adalah gunung kasih sayang di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dulu bertemu di sana. Gitu loh, nanti Pak Amir akan melihat di sana. Dan Pak Amir, yang dimaksud dengan umroh ini yaitu fisik kita harus benar-benar kuat. Ya, harus betul-betul kuat. Ya, lelahnya minta ampun. Bayangkan kita dari Cianjur perjalanan ke Jakarta kurang lebih 3 jam. 3 jam ditambah perjalanan Jakarta Jeddah itu 9 jam lebih. Ya, itu aja udah 12 jam di perjalanan kita.
Belum nanti dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Berarti hampir 13 jam setengah perjalanan. Langsung kita sambung tawaf. Jadi nggak ada kita nggak ke penginapan dulu gitu. ke penginapan, kita hanya menyimpan ini aja. Nyimpen barang. Nyimpen, nggak ada datang ke penginapan tiduran dulu istirahat, nggak ada. Langsung nyambung Pak Amir. Setelah mandi dulu gitu apa. Nggak ada. Ya. Jadi Pak Amir langsung umroh, langsung tawaf di sana, langsung tawaf, sa'i dan sebagainya. Jadi fisik Pak Amir benar-benar harus kuat. Nanti beberapa hari lagi mau berangkat, Pak Amir udah jangan lagi berkebun, jangan lagi hujan-hujanan. Ya, fisik harus dijaga. Saya juga akan siapkan nanti obat-obatan dan vitamin segala macam untuk Pak Amir. Ya, jadi nanti itu akan saya serahkan pada saat manasik. Iya. Udah dikasih tahu belum manasik kapan? Tanggal 21 katanya. 21 apa? Desember. Oh, tanggal 21 Desember manasik. Oh ya udah. Minggu depan. Oh, minggu depan ya. 21 Desember. Oh ya udah. Ya, kalau untuk tiket umroh semuanya sudah saya lunasi. Ya. Jadi tiket umroh semua sudah saya lunasi. Nah, Pak Amir, nanti setelah Pak Amir keliling putar-putar kemana-mana itu ziarah ke tempat-tempat bersejarah Islam. Nanti di situ ada umroh lagi, umroh sunnah. Nanti setelah itu ada umroh tawaf wada, ya, tawaf perpisahan. Balik lagi ke Mekah atau di. Nah, dari Mekah Pak Amir akan bertolak ke Madinah. Nah, nanti di Madinah Pak Amir, ya, itu akan berangkat ke Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid di mana pertama kali Rasulullah pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah mendirikan masjid. Itu pertama kali adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Nanti Pak Amir sholat di situ, sholat sunat, sholat segala macam. Jadi yang namanya umroh ini kita itu ibadah Pak Amir, bukan jalan-jalan. Nanti di situ Pak Amir akan ke Raudhah, Taman Surga, dan yang mungkin terakhiran itu adalah biasanya adalah berkunjung ke makam Rasulullah. Jadi Pak Amir yang selama ini mendengar di Al-Quran, di kitab-kitab para ulama, para sesepuh agama kita suka mengucapkan mudah-mudahan salawat dan salam dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti Pak Amir akan melihat makamnya di sana Pak Amir. Ya. Jadi kita datang ke sana tuh betul-betul apa yang ada di Al-Quran dialami semuanya. Ya, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semuanya di sana. Ya, dan Pak Amir nanti selama di sana jangan sampai Pak Amir sholat di hotel, tak boleh. Harus berangkat ke Masjidil Haram. Ingat Pak Amir, sekali sholat di Masjidil Haram ganjarannya adalah 100.000 kali lipat Pak Amir. Dan sekali sholat di Masjid Nabawi itu ganjarannya 1.000 kali lipat. Jadi akan sangat disayangkan kalau misal satu saja terlewat Pak Amir. Saya kemarin waktu di sana sakit-sakitan Pak Amir. Ya, cuma saya paksakan Pak Amir karena saya ingin ganjaran itu. Begitu Pak Amir, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan Pak Amir? Ya, selama di Mekah berapa hari tuh Bang? Di Mekah, oke. Di Mekah itu adalah 4 malam, di Madinah 3 malam. Ya, jadi kurang lebih total di sana itu 1 minggu, perjalanan 2 hari jadi 9 hari. Ya, Pak Amir, ya. Makan semuanya di cover, makan diberikan oleh pihak travel. Tapi nanti di detik-detik terakhir Pak Amir tuh ya biasanya tuh kayak kemarin saya agak sedikit kelaparan nih, ya. Dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Jeddah. Itu kan ada pemberangkatan itu Pak Amir makan aja nanti di jalan, ya. Karena saya kemarin mau makan di Jeddah tapi ternyata ada banjir, nggak berhenti tuh. Akhirnya nggak makan siang kita. Ya, begitu sampai di bandara ya juga nggak ada makan juga di situ. Akhirnya saya beli sendiri. Terus sekarang keadaan cuacanya bagaimana? Cuaca di sana dingin Pak Amir. Ya, cuaca di sana dingin. Tapi kalau Pak Amir sebetulnya udah biasa dingin di sini ya hampir sama sih sebetulnya. Cuma yang jadi masalah anginnya itu garing Pak Amir. Kering anginnya itu. Jadi itu membuat batuk Pak Amir.
Dan termasuk saya ini batuk. Ya, anginnya tuh garing, kering. Nah, yang harus dilakukan Pak Amir adalah yang pertama, Pak Amir tidak boleh sekali-kali minum es. Jangan. Ya, hindari itu es. Pokoknya nanti pada saat Pak Amir di Ka'bah juga itu ada air zam-zam. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Pak Amir ambil yang tidak dingin. Ya, minum jam-jam sepuasnya gratis. Ya, di Masjid Nabawi ada banyak, di Masjidil Haram juga banyak. Ya, Pak Amir. Nah, terus nanti ada belanja oleh-oleh. Nah, nanti kan saya kasih uang saku 1 juta. Nah, tapi Pak Amir alangkah lebih baiknya siapkan aja 1 juta lagi untuk Pak Amir. Nanti tuker real di sini. Nanti bawa Pak Amir uangnya pada saat manasik, kita tuker realnya di Cianjur bareng-bareng sama saya. Ya. Jadi dari saya 1 juta, Pak Amir sebaiknya bawa lagi aja untuk persiapan apa-apa. Sebetulnya sih makan dikasih dari sana segala macam apa-apa. Cuma tapi kan takutnya Pak Amir mau jajan apa, pengen nyobain makanan Arab Saudi gitu. Boleh tak apa-apa. Gitu loh ya. Sebetulnya 1 juta juga cukup kawan-kawan. Tapi alangkah baiknya lah kalau kitanya misalnya kita bawa lebih saja karena kita bukan negara orang gitu loh. Ya. Nah, itu aja ya. Terus baju-baju nanti mungkin hari ini saya akan mulai kemas-kemas di sini kawan-kawan, tapi mungkin itu di belakang layar. Dan yang paling penting jaga kesehatan Pak Amir. Ya, itu aja. Ya, minum vitamin, obat-obatan segala macam semuanya pokoknya akan saya lengkapi. Ada yang mau tanyakan lagi Pak Amir? Oh ya, mengenai di pesawat Pak Amir, nanti mungkin Pak Amir sudah pernah naik pesawat? Belum. Nah, nanti naik pesawat Pak Amir agak sedikit goyang-goyang, goncang-goncang ya Pak Amir itu biasa. Itu biasa. Jadi Pak Amir tidak boleh panik, berdegup, punya pemikiran yang lain-lain, positif aja. Nanti ujung-ujungnya sakit. Nanti punya pemikiran macam-macam segala macam, nanti ujung-ujungnya sakit. Sekarang kayak bantal ini mungkin dari mobil juga ini udah disiapin. Boleh Pak, itu mah. Iya, ini mah nggak boleh dibawa, nggak boleh dimasukin ke koper. Iya. Di pesawat Iya. Nah, ini di mobil udah begini, di pesawat begini juga gitu loh ya. Boleh itu. Ya Pak Amir kalau naik mobil mabok nggak? Kalau mabok sih enggak, cuma paling ya kalau jauh paling pusing. Oh iya. Kita beli obat aja. Antimo nanti saya siapin antimo ya. 1 jam sebelumnya minum antimo. Antimo cukup ampuh itu Pak Amir ya. Nah, kalau bisa di pesawat nanti tidur aja, nikmati aja. Nanti kalau misalnya ada gonjang-gonjang segala macam, nggak usah banyak pikir, itu biasa. Ada turbulensi kecil. Ibaratnya beginilah. Jalan itu kan ada yang jalan di darat, ada yang mulus, ada yang jijur-jijur, sama di atas juga sama. Ada yang mulus, ada yang jijur-jijur sama. Kalau yang jijur-jijur di atas der gitu sedikit. Kabut gitu ya. Kabut gitu loh ya. Macam begitu. Tapi Pak Amir tenang aja. Ya. Di pesawat juga kasih makan Pak Amir 2 kali makan. Pas naik ke atas kasih makan, pas mau sampai dikasih makan. Terus toilet juga ada. Toilet ada di pesawat lengkap. Ya, jadi kita nggak usah malu-malu, pokoknya mau ingin ke toilet tinggal ke toilet aja gitu. Iya, toilet. Ada petugasnya atau? Enggak, kalau mau ke toilet, Pak Amir ke toilet aja langsung. Dibuka sabuk pengamannya ke toilet. Nanti Pak Amir lihat sendiri kok. Ya, kalau mau ke toilet, buka itunya masuk ke toilet gitu. Perjalanan 9 jam kan. Oh, pasti bolak-balik ke toilet ya. Ya. Oke. Terus Pak Amir, nanti Pak Amir di sana ya benar-benar harus nikmati ini negara orang, negara Arab Saudi, negara maju. Nikmati, lihat sama Pak Amir. Oh, posisi rumahnya di Arab tuh begini, tanahnya tuh begini, orang-orangnya begini, disiplin masyarakatnya begini, disiplin para pejabat-pejabat negaranya, para pegawai negara, aparat negaranya seperti begini. Ya, nanti Pak Amir bisa lihat di sana. Dan nanti Pak Amir bisa dilihat juga kultur masyarakat kita. Kultur masyarakat kita itu di sana tuh, aduh, dibanding dengan orang lain, aduh, sumber daya manusia kita ini sangat lemah sekali. Dalam antri aja udah kelihatan. Cara antri kita sama antri mereka tuh udah kelihatan. Antri kita wah recol-recol kemana-mana. Mereka tuh baris, disiplin. Kalau kita seenaknya aja, kadang-kadang gitu ya. Pak Amir bisa lihat, aduh, betapa negara kita ini, ya Allah ya Tuhan Pak Amir. Ya, nah, jadi Pak Amir nanti nikmati di situ. Ya, usahakan nanti Pak Amir bisa cium hajar aswad. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan memaksakan juga, karena mencium hajar aswad itu tidak wajib. Ya, pegang Ka'bah, ya sekepalang ke sana, agak berdesak-desakan sedikit.
Karena di Desember dan Januari ini kan high season, jadi orang itu dari mana-mana, aduh, Iya. banyak banget Pak Amir. Ya katanya di bulan Januari itu karena menjelang puasa katanya Wah, Arabnya juga, waduh. Arab Saudinya juga pada umroh katanya. Wah, pokoknya mah ampun deh. Ya, jadi seperti itu Pak Amir ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada, mungkin saya akan bicara dengan Pak Amir di balik layar aja. Saya hanya berdoa mudah-mudahan antara yang umroh dan yang mengumrohkan, dalam hal ini Mamah Lubna di Dubai dan ada Cima di Singapura, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama. Kalau nanti Pak Amir nanti sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat, mudah-mudahan pahala 100.000 kali lipat juga diberikan kepada Mamah Lubna di Dubai dan juga Cimah di Singapura. Mudah-mudahan, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan paket umroh ini bagi saya adalah kado terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Mamah Lubna di Dubai, yang belum pernah saya rasakan selama hidup saya atau sepanjang hidup saya. Tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mamah Lubna karena tidak bisa membalas apa-apa. Mungkin hanya Allah yang akan membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kado yang terindah atau kado yang lebih indah dari apa yang saya rasakan saat ini. Dan semoga Allah memberikan pahala yang terus-menerus setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik tercurah kepada Mamah Lubna dan keluarganya. Dan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, Amin. dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, Kang Jerry dan penonton petualangan alam desaku yang telah mendukung dan mendoakan saya agar bisa menunaikan ibadah dengan baik. Amin. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.